Menuju ke informasi selanjutnya, penyelundupan 22 ekor anak buaya muara digagalkan BBKSDA Riau bersama petugas Bandara Pekanbaru Riau. Dari dalam bungkusan plastik merah, satu persatu anak buaya muara dikeluarkan oleh petugas. Mata dan mulut hewan berusia 2-3 bulan itu dengan tega dilakban tersangka penyelundupan. Total ada 22 ekor hewan dilindungi dengan nama latin Crocodylus porosus yang diselamatkan petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau dan petugas Bandara Pekanbaru. Penyelundupan ini menggunakan jasa ekspedisi dari Kabupaten Siak Riau dengan tujuan Jakarta. Alamat dan nomor HP yang dituju juga semuanya setelah diselidiki semua palsu. Jadi memang modusnya begitu barang ini dikirim, kemudian begitu nyampe nanti akan diambil di kargo seperti itu. Penyelundupan hewan yang dilindungi itu diperkirakan berasal dari perairan di Pulau Bengkalis, Riau. Akibat aksi ilegal ini, 7 ekor anak buaya muara mati. Dan kini 15 ekor sisanya telah dilepaskan petugas ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman penduduk. Ahmad Ison melaporkan dari Pekanbaru, Riau. Subhanallah, buaya merupakan salah satu hewan dilindungi yang seharusnya kita jaga keberadaannya. Ini bukannya justru diperjualbelikan seperti ini dan berujung pada matinya buaya-buaya tersebut. Nah, Ustadz Erik, adakah hadis di dalam Islam yang mengatur mengenai manusia harus menyayangi dan menjaga makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini, Ustadz? Ya tentu ya, manusia ini kan khalifah di muka bumi ini. Jadi manusia ini sesungguhnya wajib ya melindungi, merawat, menyayangi ya sebagai pemimpin saja apa-apa yang ada di bumi. Dan yang di bumi itu bukan hanya manusia lagi, tetapi ada makhluk Allah yang lainnya. Kan khalifah itu pemakmur bumi. Sebagai pemimpin dia harus memakmurkan, dia harus merawat, dia harus memberikan keadilan kepada semuanya. Nah, karenanya ada tumbuhan, ada binatang, ada semua makhluk Allah. Ya, nah karenanya kita nih harus kemudian menjaga harmonisasi ini semuanya, menjaga segala sesuatunya agar tidak rusak ya. Kan disebutkan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kan. Jadi sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu kan gitu hadisnya. Jadi intinya adalah tidak boleh kita membuat kerusakan di muka bumi. Ini kan sifat tamak, sifat rakusnya manusia sampai tega gitu, anak buaya dijual gitu ya, dan kemudian ya mati gitu ya. Tidak ada perasaan dia kalau misalnya mati seperti itu. 7 anak buaya mati ya biasa-biasa aja karena binatang. Padahal Allah itu kan menyayangi seluruh makhluknya. Nah, ini ada perhitungannya, semuanya ada perhitungannya. Zaharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Ini telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena apa? Karena tangan-tangan manusia. Ini salah satunya contohnya tangan-tangan manusia. Ini kerusakan ini karenanya nanti kalau misalnya buaya-buaya punah akan ada habitat yang terganggu, ekosistem yang terganggu, akhirnya apa? Akhirnya nanti manusia yang kena, manusia yang kemudian rugi, kan begitu. Nah, di sini kita nih janganlah mengikuti hawa nafsu, ketamakan, kerakusan kita ini ya, dan melakukan hal-hal yang kemudian membunuh yang namanya naluri gitu, membunuh perasaan kita gitu. Kita sebetulnya dikasih perasaan bahwa kasihan nih anak-anak atau bayi-bayi buaya ini gitu kan. Tapi itu dibunuh saja karena apa? Karena permasalahan materi. Nah, disinilah yang auzubillah min dzalik, kembali lagi bagaimana tazkiyatun nafs, bagaimana kita membersihkan hati, membersihkan jiwa ini agar supaya tidak tergoda pada hal-hal yang seperti tadi, mendapatkan rezeki dengan cara yang pintas, dengan cara yang zalim, cara yang dimurkai Allah. Auzubillah. Ya, na'udzubillahimin dzalik. Itulah tadi tausiah yang disampaikan Ustadz Erik, bagaimana kita harus menyayangi tidak hanya sesama manusia tetapi juga seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika nanti habitatnya rusak, bumi rusak, nanti manusia ikut marah padahal itu adalah perbuatan dari manusia tersebut yang tidak bertanggung jawab ya Ustadz. Dan Ustadz Erik, alhamdulillah informasi dan tausiah tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di segmen 2. Terima kasih banyak Ustadz Erik atas tausiah dan ilmu yang disampaikan untuk seluruh pemirsa Coa TV. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.